Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwani, biasa dipanggil Wani. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, NIM 20250110101026. Oke, di sini saya akan menjelaskan ejaan bahasa Indonesia. Apa sih ejaan bahasa Indonesia itu? Pengertian tata ejaan. Tata ejaan adalah keseluruhan aturan yang mengatur cara melambangkan bunyi ujuran ke dalam bentuk tulisan. Secara teknis, ejaan mencakup penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Ejaan juga merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan dituliskan melalui lambang bunyi atau simbol. Menurut para ahli, ejaan berfungsi untuk melambangkan bunyi bahasa secara cepat, mengatur penempatan tanda baca, menentukan pemenggalan suku kata, menghubungkan atau memisahkan kata dalam penulisan. Ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa perubahan sejak tahun 1972. Diberlakukan ejaan yang disempurnakan oleh EYD yang menggantikan ejaan Republik atau ejaan Soewandi. EYD menjadi pedoman resmi penulisan bahasa Indonesia dalam berbagai konteks hingga kemudian disempurnakan lagi oleh PUEBI. Apa itu PUEBI? PUEBI adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jenis-jenis ejaan bahasa Indonesia. Ejaan Van Ophuizen pada tahun 1901 sampai 1947, ejaan resmi pertama untuk bahasa Melayu. Ciri khasnya penggunaan OE untuk lafaz U. Ejaan Soewandi atau ejaan Republik. Sejak tahun 1947 sampai 1956 diterapkan setelah kemerdekaan untuk menghapus pengaruh kolonial. Perubahan utama OE menjadi U, contohnya buku. Penghapusan apostrof dan DJ menjadi J, lebih sederhana dan nasionalis. Ejaan baru atau ejaan LBK dari tahun 1967 sampai 1972, penyempurnaan sebelumnya oleh Lembaga Bahasa dan Kesusastraan menetapkan penggunaan vokal seperti I, U, E, dan O, serta penyesuaian kata serapan menjadi kata dasar modern. Ejaan yang disempurnakan oleh EYD dari tahun 1972 sampai 2015. Pedoman resmi yang menyederhanakan aturan ejaan, huruf, dan tanda baca. Mengubah TJ menjadi C, J menjadi Y, dan NJ menjadi NY, CH menjadi KH, serta menata aturan kapital dan serapan asing. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital. Dalam EYD atau PUEBI, huruf kapital digunakan dalam kondisi penting. Awal kalimat, contohnya kenaikan harga terjadi akibat kelangkaan BBM. Kalimat ini diawali dengan huruf kapital. Akhir, penggunaan tanda. Penggunaan tanda dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tanda titik, yang kedua tanda koma, yang ketiga tanda miring. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu yaitu tanda titik. Tanda titik untuk akhir kalimat pernyataan pada nomor atau bagian seperti 1.1, 1.2. Pada daftar pusaka, nama, tahun, judul, dan tempat tidak digunakan pada akhir angka tahun. Contohnya tahun 1988. Akhir alamat atau tanggal surat. Yang kedua, tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur perincian, memisahkan kalimat setara seperti dengan tetapi, melainkan, memisahkan anak kalimat di awal kalimat, setelah kata penghubung antar kalimat, setelah kata seru atau sapaan seperti wah, ya, aduh. Memisahkan petikan langsung, memisahkan bagian alamat, memisahkan nama dan gelar, bilangan desimal seperti 18,8, menghindari salah baca. Dan yang terakhir, penggunaan tanda miring. Tanda miring ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai pemisah nomor, contohnya 10 tanda miring PK, tanda miring 4, tanda miring 2017. Dan yang kedua, sebagai pengganti kata, contohnya mengganti kata dan menjadi bapak dan ibu, mahasiswa, mahasiswi. Dan yang ketiga, sebagai koreksi tulisan asli, menandai bagian kata yang salah atau kelebihan dalam teks asli. Contohnya linguistik.
Maaf jika penjelasan saya kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Sendiri tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya Arwani, pamit